Pemirsa, psikolog Sartono Mukadis akhirnya harus menerima kenyataan terpahit sepanjang sejarah hidupnya setelah penyakit diabetes akut menderitanya beberapa tahun silam. Pakar kejiwaan lulusan Universitas Indonesia ini memang tak bisa mengelak manakala Tuhan menakdirkan kaki kirinya harus diamputasi menyusul penyakit gulanya yang sudah sangat kronis. Tindakan medis yang ditempuh pihak rumah sakit kepada ayah 3 anak ini patut dicatat sebagai. Selamat sore pemirsa, saatnya kita berjumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan menguak cakrawala kehidupan selebriti secara tajam dan mendalam. Selama 3 bulan ke depan, saya Ade Herlina akan menemani Anda menyimak informasi-informasi terhangat yang telah dihimpun tim Cek dari Cek untuk sore hari ini. Dewi Sandra dikabarkan terlibat konflik dengan Roger Danuarta di lokasi syuting Clear Top 10. Dewi dikabarkan agak kesal dengan sikap Roger yang sering datang terlambat saat syuting. Ini berarti untuk kedua kalinya Roger diberitakan terlibat konflik dengan rekan mainnya. Sebelumnya, Roger pernah ribut dengan Indra L. Bruggman dengan masalah yang sama. Meski kini harus melewati hari-harinya di kursi roda, psikolog Sartono Mukadis tidak kehilangan semangat untuk beraktivitas. Kaki sebelah kiri Sartono diamputasi karena penyakit gula akut yang dideritanya. Ada pula berita aktual tentang jumpa fans bintang Look bersama Cek dan Ricek di Semarang hari Minggu kemarin. Dilanjutkan dengan berita dari gitaris Rido grup band Slang yang baru saja mengadakan selamatan untuk anak pertamanya. Berita lainnya datang dari Krisdayanti dan Sania. Semua berita itu terangkum dalam berita hangat dan menarik Cek dan Ricek sore ini. Serasi dalam penampilan di layar televisi belum tentu akrab dalam hubungan kerja. Dewi Sandra yang nampak serasi berpasangan dengan Roger Danuarta dalam membawakan acara Clear Top 10 ternyata tersimpan konflik di antara mereka. Dewi Sandra pun bersiap-siap untuk cabut dari acara tersebut. Ow. Setelah pernah dikabarkan ribut dengan Indra L. Bruggman, Roger Danuarta kembali dikabarkan mengalami konflik dengan Dewi Sandra, rekan kerjanya di Clear Top 10. Sebuah tabloid terbitan ibu kota memberitahukan kalau Dewi Sandra akan segera keluar dari acara Clear Top 10 karena tidak cocok dengan sikap Roger Danuarta yang kerap datang terlambat ke lokasi syuting. Dewi merasa terganggu dengan ketidakprofesionalan Roger itu. Tetapi ketika Cek dan Ricek mencoba mengkonfirmasikan hal itu, baik Dewi Sandra maupun Roger tidak mau berterus terang. Dia sering telat, itu ada benernya, tapi nggak sepenuhnya ya. Jadi pada di awal-awal dia masuk di Clear, mungkin namanya anak baru ya, belum ngerti kita jam berapa mulainya, terus abis ini harus ngapain kan, karena kita kegiatan nggak hanya syuting aja, kita harus ke radio, kadang-kadang harus wawancara sama orang, jadi kan kita nggak bisa bikin orang nunggu ya, sedangkan dia belum ngerti saat itu. Jadi mungkin yang ada saya tegor, tapi tegornya baik-baik, nggak ada ribut-ribut. Lalu, bagaimana isu berita di salah satu tabloid yang mengatakan kalau Sandra akan keluar dari Clear Top 10 karena sikap Roger yang suka molor dari jadwal syuting? Terserah orang mau tulis berita kayak apa, yang pasti sekarang ini saya masih syuting untuk acara Clear Top 10. Mungkin tahun ini selesai kontraknya, saya juga nggak tahu, mungkin tahun depan, mungkin besok, siapa tahu ya, kita nggak tahu. Cuman yang pasti suatu saat nanti pasti ada yang keluar. Lalu bagaimana dengan Roger? Benarkah ia terlibat konflik dengan Dewi Sandra karena sikapnya yang indisipliner? Aku anggap itu cuma sebagai rumor, aku nggak ambil pusing soalnya nggak ada gunanya kan. Kenyataannya kita fine-fine aja. Kita ini kalau misalnya di lokasi tuh selalu yang kompak, solid banget bersama dengan krunya semua gitu. Selalu yang haha, hihi dan sebagainya itu yang top. Tapi benarkah kalau Roger sering datang terlambat ke lokasi syuting? Karena aku emang telat, aku pasti kasih kabar. Jadi bukannya aku yang tiba-tiba datangnya, Ruth, lama banget gitu, no. For in entertainment or business gitu, aku menunggu, aku anggap wajar. Orang lain menunggu, mungkin orang lain anggap wajar mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak sengaja untuk telat gitu, kayak benar-benar nggak mungkin banget buat aku. Karena terus terang, I'm serious with my work. Seringnya datang terlambat ke lokasi syuting adalah masalah yang selalu dikait-kaitkan dengan Roger. Sebenarnya, hal apa yang membuat Roger selalu tidak tepat waktu? Ya karena bapak aku, he went to the hospital. And waktu itu pernah juga karena adik aku itu hari pertama di sekolah baru. Jadi nggak ada yang nganterin, jadi
kasian juga sih sekolah baru gitu kan adik aku, jadi aku nemenin bentar gitu, aku anterin lah. Sebagai pendatang baru, karir Roger memang termasuk cepat mencuat. Tetapi bersamaan dengan itu pula ia dianggap artis pendatang baru yang kurang profesional karena sering terlambat. Sebenarnya, bagaimana prinsip kerja yang dipegang oleh Roger dalam pengembangan karirnya ke depan? Aku pengen semuanya yang aku pegang semuanya berjalan dengan lancar. Pasti semua orang juga pengennya kan lancar semuanya gitu kan, nggak ada hambatan gitu. Dan aku juga udah ambil kayak langkah ya dengan schedulingnya itu. Dan aku akan berusaha keras gitu buat mempertahankan schedule itu supaya nggak berubah. Pasti mereka tahu aku akan berusaha sebaik-baiknya. Mereka juga pasti tahu aku berusaha keras. Kembali kepada Dewi Sandra. Sebenarnya, benarkah berita mengatakan kalau ia akan keluar dari Clear Top 10? Pasti ya kan, saya akan tambah tua dan acara itu kan buat remaja. Jadi ya kalau misalnya saya digantikan sama orang yang lebih bagus, lebih muda, lebih cocok untuk acara itu, kenapa enggak? Suatu saat kan, saya nggak bilang kapan, tapi yang pasti saya akan keluar pasti, tapi nggak tahu kapan. Lantas, bagaimana hubungan kerja Dewi dengan Roger saat ini? Sama ini baik-baik aja. Ada yang telepon sama saya, Dewi kenapa, ada apa? Ya saya juga nggak tahu ada apa. Tentang Roger, ya Roger gini, nggak ada masalah, tapi ya paling gitu-gitu aja. Karena saya merasa dia juga lebih muda dari saya, jadi yang ada saya negor aja. Dari mana nih, jam berapa nih, paling gitu-gitu biasa lah, it's okay. That don't impress me. Hari-hari psikolog terkenal Sartono Mukadis kini dilewati di atas kursi roda. Sebelah kakinya harus diamputasi karena penyakit gula akut yang dideritanya. Meski begitu, semangat hidup Sartono tidak pernah surut. Pemirsa, psikolog Sartono Mukadis akhirnya harus menerima kenyataan terpahit sepanjang sejarah hidupnya setelah penyakit diabetes akut menderitanya beberapa tahun silam. Pakar kejiwaan lulusan Universitas Indonesia ini memang tak bisa mengelak manakala Tuhan menakdirkan kaki kirinya harus diamputasi menyusul penyakit gulanya yang sudah sangat kronis. Tindakan medis yang ditempuh pihak rumah sakit kepada ayah 3 anak ini patut dicatat sebagai langkah tepat untuk menyelamatkan nyawa Sartono. Terbukti, setelah kaki kiri Sartono diamputasi, penyakit diabetesnya pun hilang. Kini hari-hari pria kelahiran Jakarta 57 tahun silam itu praktis harus dilaluinya di atas kursi roda sambil melakukan semua rutinitas pekerjaan yang diakuinya justru bertambah padat. Tahun 89 saya udah dideteksi bahwa ya, kamu gula. Waktu itu ada luka apa, tapi terdeteksi bahwa saya punya gula. Waktu saat itu saya dengar. Dokter tuh ngomong, udah hati-hati, tapi saya ignore, saya tidak peduli. Tahun 99, 2000, waduh udah panas saya 38 nggak turun-turun tuh. 38. Setiap hari nggak turun-turun saya. Kaki saya udah bonyok betul. Akhirnya ya kita putuskan di tanggal 3 Agustus itu, dokter di Cinere, Dr. Win, direkturnya, tahun 2000, dia kirim orang, Pak Sartono, ini saya diperintahkan oleh Dr. Win, direktur kami, Bapak harus sekarang juga kami sudah siapkan ambulans, harus sekarang juga ke rumah sakit ada biopsi. Dokter datang saya, ada good news, ada bad news nih tahun. Apa good newsnya? Good newsnya kita udah tahu apa penyebabnya. Bad newsnya nggak ada pilihan lain, Anda harus diamputasi. Bagaimana perasaan Sartono Mukadis sebelum dan setelah kaki kirinya diamputasi? Sebelumnya saya nangis. Kita pegangan tangan berdoa istri saya. Kadang-kadang istri saya kuat, Pak, barangkali mesti diamputasi. Saya yang nggak kuat. Ketika saya kuat, istri saya nggak kuat. Kita pegangan tangan terus. Tapi ketika itu, kita sudah tidak nangis lagi. Pada saat itu bagaimana dorongan yang diberikan orang-orang terdekat Sartono Mukadis? Luar biasa itu, luar biasa. Padahal saya tahu sekali dia sangat soroh, sangat bersedih, ya. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kesedihan itu di depan saya. Dia tetap galak. Kalau saya mulai merengek, memang kamu aja yang sengsara. Kalau saya mulai kolokan, dia bilang, kamu mesti bangkit. Bisa marah sekali, sangat marah kalau saya. Priceless, betul-betul priceless.
Mengingat peristiwa yang dialami Sartono sebagai pukulan terberat dalam hidupnya, apakah pernah terlintas di benak Sartono bahwa peristiwa itu akan menjadi akhir dari karirnya? Saya tidak pernah berpikir negatif seperti itu. Setelah masa-masa kritis itu berlalu, lantas hikmah apa yang dipetik Sartono?